يا إمام الرسل يا سندي أنت. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya qaumi utlubul jannah bijuhdikum wa ahribu minan nar bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai kaumku, carilah surga itu dengan kesungguh-sungguhan kalian. Jadi jangan pora-pora. Apapun kalau kita lakukan dengan pora-pora, kira-kira berhasil apa kagak? Ya kagak. Ya, manjada wajada. Pokoknya harus sungguh-sungguh, harus semangat, harus benar-benar. Makanya kata Rasulullah, ya qaumi utlubul jannah bijuhdikum wa ahribu minan nar wahribu minan nar bijuhdikum. Begitu juga larilah kalian dari neraka, kaburlah kalian dari neraka, menghindarlah kalian dari neraka bijuhdikum, dengan semangat. Ya ada api berkobar-kobar, masa kita lari nyeletoi bener? Ya bisa kebakar, nacir kudunya, kan gitu. Ya, kalau nyari sorga kudu semangat, menghindar dari neraka kudu semangat untuk lari. Ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa innal jannata la yanamu talibuha. Nih, fa innal jannah, karena yang namanya surga itu la yanamu talibuha. Talib, kita ini talib, orang yang mencari. La yanamu talibuha, karena sesungguhnya orang yang pengen surga la yanamu. Apa la yanamu? Kagak tidur. Talibuha, yang pengen surga, yang pengen nyari surga itu enggak tidur. Pengen surga tidur mulu, tahajud kagak, subuh kesiangan mulu. Aduh. Pengen punya rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, subuh kesiangan mulu, ngimpi. Bangun subuh aja susah, bagaimana bangun rumah tangga lo? Begitu maksudnya. Kalau pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, bangun subuh yang getol. Fa innal jannata la yanamu talibuha, karena sesungguhnya orang yang mau nyari sorga kagak mau tidur. Artinya bukannya dia nggak tidur semalaman, itu nggak tidur pisan, bukan. Artinya tidurnya nggak banyak, ya. Tidurnya enggak. Coba kita introspeksi, dalam 1 bulan ini berapa rakaat udah tahajud kita? Ayo, berapa rakaat udah sholat duha kita sebulan ini aja nih? Selama bulan Maulid kemarin, bulan Maulid sudah lewat, bulan Rabiul Awal sudah lewat, kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Tsani. Ya, tapi tetap yang namanya Maulid kita bukan karena bulan Rabiul Awal. Kita mau di sini tiap malam Jumat kita baca rawi, ya kan? Jadi bulan Rabiul Awal sudah lewat, 1 bulan kemarin. Sudah berapa ratus, sudah berapa ribu sholawat yang kita baca buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa ribu neng yang kita baca sholawat? Ya minimal Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil rebahan, sambil tidur kagak bisa tidur, baca itu sholawat. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, karena yang diperhitungkan itu adalah yang sunnah, sunnah. Yang wajib itu adalah modal. Yang wajib modal, yang sunnah laba atau orang kalau dagang yang diperhitungkan untungnya apa modalnya? Untungnya. Masa orang habis jualan bulan Ramadan, dia seru nih jualan di pinggir jalan, tumben-tumbenan kagak pernah jualan, masuk Ramadan dia jualan lontong, jualan gorengan gitu kan, ya
Begitu udah buka selesai dia pulang, habis dia buka dia hitung tuh. Yang diperhitungkan adalah untung, bukannya modal. Ya. Jadi orang itu, kita itu kalau pengen punya untung di hadapan Allah, banyakin yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tuh, ya. Puasa misalnya Senin Kemisnya, kalaupun memang belum bisa, ya qobliyah dan ba'diyah aja dah bela-belain. Kalau kembali ke sini, fa innal jannata la yanamu talibuha, karena sesungguhnya orang yang mencari surga itu kagak tidur. Tuh gampangnya gitu kalau diartiin. Lah ini mah kita tidur mulu, ya. Tapinya pengen surga, tapinya tidur mulu. Tapinya pengen surga, tapinya sholatnya masih males, ya. Tapinya pengen bangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, bangun subuhnya siangan mulu, mimpi kali ya, kan gitu, ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna nara la yanamu haribuha, dan begitu juga neraka itu orang yang lari dari neraka enggak tidur, ya. Kalau pengen lari dari neraka jangan tidur. Masa orang tidur sambil lari ada? Kagak ada, ya. Kalau pengen lari dari neraka jangan tidur. Kalau pengen nyari surga jangan tidur. Di sini maksudnya jangan kebanyakan tidur, ya. Silahkan tidur silahkan, ya. Makanya ketika kita laksanakan hal seperti ini, kita ngaji, kita begitu ngaji, ingat subuh biar kata bangunnya jam berapapun kerjain. Saya dipesan sama guru saya itu, walaupun kita subuh sudah agak kesiangan, tapi masih ada waktu subuhnya, jangan tinggalin qobliyah, sayang-sayang, kerjain. Kecuali kita bangunnya udah jam 7. Kalau udah jam 7 kan berarti kan memang bablas, ya. Ya udah, berarti namanya bukan sholat subuh, sholat suha. Subuh sekalian duha, ya. Sholatnya baru dia namanya suha, subuh duha, ya. Kalau udah kayak begitu ya jangan sholat sunnah, emang yang wajibnya aja udah keluar waktu, ya. Tapi kalau masih ada waktu subuhnya, sholat sunnah dulu, habis sholat sunnah baru sholat yang wajib. Yang penting waktunya masih ada. Kenapa? Karena sholat sunnah itu yang paling diperhitungkan. Kalau sholat wajib udah kadongan, tahu kadongan? Emang udah kewajiban, emang udah kudunya. Yang diperhitungkan oleh Allah, yang bisa ngangkat derajat kita, yang bisa mengangkat martabat kita. Ingat adik-adikku sekalian, jamaah sekalian, yang bisa ngangkat derajat kita, yang bisa ngangkat martabat kita, yang bisa memuliakan kita, itu bukan yang wajib-wajib, itu mah jangan dihitung. Tapi yang bikin itu semua adalah kita sering ngerjain yang sunnah. Kalau pengen mulia di hadapan Allah, banyakin yang sunnah. Ketika Allah udah muliain kita, tenang aja, nanti Allah tinggal ketok orang, lu demen sama si Anu, lu demen sama si Anu, lu demen sama si Anu. Begitu. Jangan kita pengen didemenin sama orang, demen dalam artian positif, ya. Cinta, senang, mahabbah, ada orang senang kepada kita, ya. Itu bukan berarti dari kitanya ini pakai guna-guna, naudzubillah, pakai ini, pakai itu, enggak, tapi yang ngetuk Allah langsung, ya. Sehingga atas anugerah dari Allah tercurahkan kepada kita, nggak tahu kita bawaannya senang aja sama dia, kita bawaannya enak aja sama dia, kita bawaannya simpati aja sama dia, kita mah nggak minta, tapi Allah yang udah ngetuk kita. Yang penting satu frekuensi. Nanti kalau belajar tasawuf tuh di situ ada. Yang penting satu frekuensi. Apa satu frekuensi? Orang tersebut insya Allah orang baik, orang tersebut orang yang bukan macam-macam, orang tersebut orang yang terkategori soleh dan soleha. Ketika kitanya memang insya Allah orang benar, itu akan meredet tuh.
nggak usah pakai dicari, pasti ngeredet. Tapi kalau sebaliknya, ya, kalau antara dia dan kitanya itu beda, sinyalnya jauh beda, maka ya jangan diharap, ya. Nah ini jamaah sekalian, kembali lagi bahwa yang namanya mencari surga jangan banyak tidur, lari dari neraka jangan banyak tidur. Ingat kata-kata saya, garis bawahin, jangan bangga udah banyak ngerjain yang wajib, jangan bangga udah ngerjain sholat 5 waktu, itu mah belum ada apa-apanya Neng, belum ada apa-apanya, itu baru cuma punya modal, baru punya modal doang, itu belum didagangin. Kalau pengen untung ya dagang, jangan didiemin aja, puter tuh modal supaya punya untung, ya. Nah kalau modal didiemin aja, atau kita sama aja ngerjain yang wajib doang. Kalau ngerjain yang wajib doang, yaitu kayak orang punya modal tapi modal kagak diputer, ya. Makanya susah, nggak akan berkembang kita, nggak akan punya kita, nggak akan bisa kita. Nah yang terakhir, ada guru-guru kita yang terakhir di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal jannata mahfufatun bil makarih, sesungguhnya surga itu dikelilingi bil makarih, dengan yang kagak enak. Surga dikelilingi dengan yang kagak enak, yang dibenci, ya. Surga disenangi, dikelilingi, mahfufatun bil makarih. Wa inna nara mahfufatun bil ladzat, dan neraka itu dikelilingi, di apa namanya, ya disertai, kalau neraka itu bil ladzat, dengan yang enak, yang enak-enak. Kalau sorga kagak ngenakin. Duduk di sini malam-malam orang-orang pada tidur, udah pada ngaji, rajin amat sih lu, kan gitu. Jadi kalau buat neraka pokoknya lezat, enak, nikmat, enak, enjoy. Tapi kalau buat urusan surga kagak enak. Padahal sholat bayar kagak? Kagak bayar. Baca Quran bayar kagak? Satu huruf pahalanya berapa baca Quran? 10 pahalanya. Ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Saya udah sering banget nyampein ini kan. Hah? 19 huruf. Ingat? Nah kalau ditanya lagi sampai lupa, lupa ya. Keseringan lupa jadi PA ntar, ya. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Kalau nggak percaya hitung dewek, ya. 19 huruf tuh, 19 kali 10 udah berapa? Udah 190. Baru baca bismillah aja pahala kita sudah 190 derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak enak emang, baru baca bismillah aja orang mana udah angop. Udah angop. Rasulullah itu salah satu sifat Rasul, salah satu kekhususan Rasul, beliau itu nggak pernah angop seumur hidupnya. Wa ma tasa'aba asla fi mada zamani. Wa ma tasa'ub itu angop. Beliau nggak pernah angop, nggak pernah nguap seumur hidupnya. Kita udah berapa kali nguap ini? Tuh beda. Makanya Rasulullah itu basyarun lakal basyari. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kemudian yang terakhir, inna nar mahfufatun bil ladzati wasyahawat, sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan kelezatan, kenikmatan dan syahwat.
fala tulhiyannakum anil akhirati, daripada akhirat. Maka jangan kalian itu lengah, daripada memikirkan negeri akhirat. Ya, yang bisa kita garis bawahi yang pertama adalah, ingat pelajaran malam hari ini yang tadi tampilin sama guru-guru kita nih, kalau pengen nyari surga jangan banyak tidur, tambahin banyak, ntar nggak boleh tidur pisang lagi, salah kita. Jangan banyak, sisahkan waktu semalaman, ya, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun nggak seminggu sekali, nggak setiap malam, seminggu sekali dah belajar, ya, walaupun nggak setiap malam, siapkan waktu kita. Dan juga yang kedua, jangan kita banyak tidur kalau pengen lari dari neraka. Jangan banyak tidur, ya, silahkan tidur tapi jangan terlalu banyak. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, yang wajib adalah modal, yang sunnah adalah baru ngerjain yang wajib doang baru punya modal. Belum punya untung bang, abang belum punya untung, belum punya untung kok kalau tiba ngerjain yang wajib doang. Tapi ketika kita udah ngerjain yang sunnah, kita akan punya keuntungan. Untung itulah yang bisa kita beliin motor, keuntungan itulah yang bisa kita beliin mobil, keuntungan itulah yang bisa kita beliin rumah, yang kita bisa beliin handphone. Iya enggak? Jangan ngimpi pengen ini pengen itu, yang sunnah aja malas kita kerjain, kan gitu, logika aja kita. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Masyuri.